Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal mu'minun, ikhwani uhibbukum fillah. Nusi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin muslimat, shaimin wa shaimat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan ini, kehadiran kita di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan semakin dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan seluruh aktivitas urusan keluarga, anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan semuanya disehatkan badannya. Yang punya utang mudah-mudahan segera dilunasi Allah. Pasti paling kenceng. Ya, sesungguhnya ada yang bebas utang. Apalagi di Ramadan tahun ini kita dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin naik, makin mahal ya. Roket. Yang salah siapa? Ya, kita semuanya. Makanya ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian itu salah terus siang malam. Ya, isinya terus salah. Tapi kata Allah, ana aghfiru dzunuba. Saya yang akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Ya, maka banyak minta ampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Aku akan mengampuni kalian. Makanya pasti dalam sebuah riwayat bahwa semua permasalahan pribadi, keluarga, bangsa, negara, ya, kesulitan-kesulitan itu karena dosa kita. Ya, jadi kemarin misalnya, wah itu kan kita nggak untuk ikut yang milih aja itu, gara-gara milih, misalnya begitu. Enggak, kita juga semuanya karena kurang berjuangnya. Salah berarti kita kan, salah kita. Ada pilihan pembahasan kita bukan itu, ya, tapi ya tentang bagaimana Rasulullah SAW atau Ramadan di zaman beliau, apa yang terjadi ya dalam sirah nabawiyah, kajian kita tentang sirah nabawiyah selalu, yaitu bagaimana bulan Ramadan, puasa, suasana ya di keluarga Rasulullah, di zaman Rasulullah, para sahabat beliau. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sirah nabawiyah bahwa puasa bulan Ramadan itu ya sebelumnya tidak diwajibkan kepada Rasulullah sejak beliau di Mekah maupun awal-awal di kota Madinah. Ya, baru ketika beliau hijrah ke kota Madinah yang diwajibkan adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram dan 3 hari setiap bulan.
Jadi ayyam ma'dudah, beberapa hari saja, 3 hari setiap bulan, dan Asyura. Nah, itu ada riwayat dari seorang ibu-ibu yang setiap hari Asyura, ketika hari Asyura, anaknya juga diajarkan untuk menjalankan puasa hari Asyura. Ya, anaknya yang masih kecil ketika menangis, maka dibikinkan mainan boneka-bonekaan dari kapas. Nah, kemudian dia diam sampai datang waktu maghrib. Yaitu pentingnya para sahabat perempuan waktu itu, para sahabiat benar-benar mendidik anaknya mulai dari kecil dan diajak untuk berpuasa. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW puasa Ramadan itu selama 9 kali puasa, 9 tahun, ya. Jadi karena puasa bulan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua. Tahun pertama belum diwajibkan, tahun kedua, dan Rasulullah meninggal tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Jadi 9 kali Rasulullah puasa Ramadan atau mendapatkan bulan Ramadan. Puasa atau wajibnya puasa itu yang pertama kali diwajibkan oleh Allah melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belum disebutkan bulan Ramadannya, tapi diwajibkan kepada kalian ya berpuasa. Karena itu hari Asyura 3 hari setiap bulan. Nah, itu diwajibkan. Ayyam ma'dudat itu maksudnya itu beberapa hari saja itu, yaitu hari Asyura dan 3 hari setiap bulan. Nah, 3 hari setiap bulan itu akhirnya setelah itu sudah disunahkan, bukan wajib lagi. Asyura juga sunnah, ya. 3 hari ada yang mengambil yang penting 3 hari saja, awal, pertengahan, akhir, atau 3 hari ya ayyamul bid, ya hari-hari purnama 13, 14, 15. Nah, itu terserah ambilnya, awal, tengah, dan akhir. Itu sunnah akhirnya setelah datangnya bulan Ramadan, ya, yaitu turun ayat Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan di dalam diturunkan Al-Qur'an, ya, sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, menjadi yang di situ ada penjelasan tentang hidayah tersebut, rincian hidayah itu bagaimana, syariat Allah, wal furqan, dan yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Nah, kemudian setelah menjelaskan ini Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian ada di atau siapapun yang berada hadir mungkin di saat bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Nah, itu baru setelah baru turunnya ayat ini, wajib puasa Ramadan. Jadi sebelumnya belum diwajibkan Ramadan. Nah, kemudian ketika puasa Ramadan awal-awal itu ada opsi, jadi ada pilihan bagi orang yang ada di rumah, ya mungkin gitu ya, itu tetap saja diberikan opsi, boleh puasa, boleh tidak. Jadi boleh puasa, atau kalau tidak puasa bayar fidyah, itu saja. Jadi boleh puasa, boleh tidak. Itu firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang kuat puasa boleh tidak puasa, tapi fidyah, bayar fidyah berupa memberikan makan kepada orang miskin. Itu awalnya, jadi nggak wajib. Wajibnya itu wajib tapi alal khiyar, yaitu opsional, ya, boleh memilih antara ya saya malas dengan puasa, udah bayar fidyah saja, saya punya beras, punya ini, itu boleh waktu itu. Tetapi kemudian itu dinasakh ketika turun ayat tadi itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, silakan puasa
Dan wajib falyasun itu lamnya lamul amr, lam yang menunjukkan perintah wajib. Nah, kullu amrin yadullu ala wujub. Setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka orang yang mungkin sehat, dia wajib puasa. Sementara orang yang musafir, orang yang sakit, ya, maka dia boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Kalau bagi orang tua, bapak atau ibu, kakek atau nenek-nenek yang tidak bisa puasa atau lemah, atau orang yang sedang sakit, sakitnya ini sakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya, maka dia boleh tidak puasa dan membayar fidyah saja. Yang orang yang sakitnya menahun, ya, dokter ini nggak mungkin sembuh, selamanya dia bakal kayak begini, dia tidak kuat puasa, ya udah nggak usah puasa, bayar saja fidyah. Nah, itu awal-awal diwajibkannya puasa. Nah, setiap kali bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW ya selalu memberikan kabar gembira sebelum datang atau menjelang bulan Ramadan itu. Pertama, Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk meru'yat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu. Wa fi riwayat fa akmilu al-iddah 30 yawman. Ya, maka sahabat meru'yat hilal. Mereka berusaha meru'yat hilal, menunjukkan bahwa mereka ya rindu kepada bulan Ramadan tersebut. Ya, dan ketika melihat hilal, ada satu orang saja yang melihat hilal, lalu datang kepada Rasulullah SAW, maka dia ditanya, apakah kamu muslim? Iya, saya muslim. Kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat, kemudian Rasulullah menerima syahadatnya itu atau kesaksiannya itu diterima oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah perintahkan semua umat untuk berpuasa. Jadi intinya meru'yat, ya, disuruh melihat. Kalau sekarang ada perbedaan ru'yat dan hisab, ya itu ya perbedaan fikih, wallahu a'lam. Tapi kita umumnya ya mengikuti ru'yat ahli balad atau shaumul jumhur, jadi puasa kebanyakan orang. Jadi karena itu biasanya kalau ada khilaf, ada perbedaan pendapat ini, ra'yul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa pendapat penguasa itu yang akan menghilangkan setiap perbedaan. Sudah ikuti saja. Itu as-shaumu fi hadits as-shawm yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun wal adha yawma yudhahun. Bahwa puasa itu adalah hari di mana orang-orang semuanya pada berpuasa. Artinya semua pada kelihatannya nuansanya sudah puasa. Ya, orang kebanyakan puasa, dan ketika hari raya juga demikian. Ya, tentu ini pendapat yang juga berbeda. Sebagian orang juga seperti itu. Ya sudah ru'yat saja, hisab saja. Karena setiap hari kita sholat nggak pakai hisab, nggak pernah kita pakai ru'yat. Ya, kemudian dibantah lagi. Ya, kalau setiap hari nggak usah di Rasulullah nggak perintahkan untuk ru'yat, cuma tandain saja. Ala kulli hal, perbedaan, ya yang intinya kita toleran dalam hati. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan, Rasulullah berpidato, ya, naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan, itu memberikan kabar gembira atas kedatangan bulan Ramadan. Fa yaqul ataakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyam tuftahu fihi abwabus sama
wa tughallaqu fi ashab abwabul jahim wa tughallu fi maradat syayatin billahi fi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Jadi Rasulullah memberikan, intinya Rasulullah berpidato, ini adalah bulan yang penuh barakah. Datang pada kalian bulan penuh barakah, diwajibkan puasa, di dalamnya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, semua setan-setan yang jahat dibelenggu. Nah, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut, dia sangat merugi sekali. Jadi kedatangan bulan Ramadan itu memang sebuah nikmat yang besar, sehingga Rasulullah selalu memberikan kabar gembira itu. Karena bulan barakah, bulannya sama, harinya sama, setiap hari kita juga bulan-bulan yang lain juga hari-harinya sama, jamnya sama. Tapi kenapa disebut bulan barakah? Karena ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakah itu adalah sesuatu yang sedikit, yang sama seperti biasanya, tapi manfaatnya, faedahnya itu lebih besar. Ya, ini uang sama-sama 100, orang ya punya uang 100, temennya punya 100, yang satu untuk bayar anaknya yang mondok di sebuah pesantren, yang satu lagi buat masuk restoran makan. Ya, barakahnya mana? Barakah buat anak, dia membaca Al-Quran, namanya bisa hafid Al-Quran 100.000. Yang itu makan, anaknya bakal kemana setelah makan? Kan gitu. Jadi berkahnya ini juga ada barakahnya juga, ya kenyang gitu kan, dapatnya kenyang, barakah juga. Tapi keberkahannya lebih banyak, sama-sama 100. Nah ini ada satu malam, ya. Karena itu usia orang yang panjang mendapatkan Ramadan itu luar biasa, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menceritakan atau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahwa dahulu pernah ada 2 orang sahabat karib dari Bani Quraisyah, ya, masuk Islam, baru masuk Islam. Bersepakat kita ke Rasulullah, kita menyatakan diri masuk Islam. Datang ke kota Madinah, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Berarti mulai start imannya dan amal solehnya mesti bareng. Nah, kemudian beberapa bulan berikutnya, yang satu meninggal dalam peperangan. Dia gugur sebagai syahid fisabilillah. Ya. Kata Talhah bin Ubaidillah, salah seorang di antara al-asyrul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Beliau melihat surga. Ketika beliau melihat surga, ketemu dengan 2 orang sahabat. Mimpi beliau, ternyata temannya yang satu lagi setahun berikutnya baru meninggal. Ya, setahun berikutnya baru meninggal, ternyata lebih dulu masuk surga oleh Allah, ini didahulukan. Kemudian tingkatan surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Alhamdulillah, heran kenapa? Biasanya orang yang mati syahid itu tingkatannya lebih tinggi. Sebab dia mengorbankan jiwanya, darahnya untuk jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatannya paling tinggi, seharusnya. Tapi kenapa ini yang belakangan meninggal, dan meninggalnya bukan di medan perang, meninggalnya di atas ranjangnya. Ya. Maka dalam keheranannya beliau bangun tidur itu pagi-pagi datang kepada Rasulullah SAW. Bertanya, ya Rasulullah, saya melihat 2 orang sahabat itu, ya, saya kok melihatnya aneh. Ya, yang mati syahid duluan tahun kemarin itu seharusnya kan semestinya atau biasanya itu kan lebih tinggi derajatnya. Tapi ini yang kedua ini lebih tinggi. Jaraknya, derajatnya sama dengan bumi dan langit, ya Rasul. Lebih tinggi. Rasulullah mengatakan,
alam yakun qad shama Ramadan, alam yakun qad shalla 6,000 raka'ah wa shalla kada wa kada min sunnah. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Yang belakangan dari bulan Ramadan apa namanya? Berarti sudah panjang umurnya. Kemudian dia sholat selama 1 tahun itu sebanyak 6.000 lebih rakaat. 1 tahun itu kita jumlah 17 rakaat setiap hari sholat wajib. Itu 1 tahun kali 360 sekian ya, 360-an itu sampai 6.200 rakaat yang kita sholat, yang kita jalankan. Dia itu juga menambah tingkatan derajatnya di surga. Dia juga menambah dengan sekian rakaat sholat sunnah. Ada tarawihnya, ada tahajudnya, ada ya witir, ada qobliyah, ba'diyah dan seterusnya selama setahun. Luar biasa. Intinya bahwa kalau kita usia panjang itu ya afdhalun nas atau khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling afdal, paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang usianya panjang, amalnya baik. Makanya dia ini ya mengalahkan sahabatnya yang mati syahid karena usianya panjang, dia mendapatkan puasa Ramadan ya, dan selama hidupnya dia berbuat baik. Maka itu yang membuat dia tingkatannya lebih tinggi. Karena itu ya Rasulullah SAW senantiasa mengabarkan para sahabatnya, memberikan tasjih atau memberikan motivasi untuk mengisi Ramadan ya dengan berbagai amalan. Di antara sabda Rasulullah tentang puasa misalnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, kalau siapa yang puasa bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala yang besar. Ya, ihtisab dari kata hisab. Hisab itu kan hitung-hitungan ya. Menghitung-hitung, saya kok kurang 2 hari ini ya bacaan Quran saya tambah lagi. Sebab hitungan pahalanya pasti beda. Nah, soal sunnahnya saya tambah lagi. Ya supaya lebih banyak iman wa ihtisab, mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Ya, kemudian man qama Ramadan, karena siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, qiyamul lail itu dimulai dari sholat Isya sampai sholat subuh. Jadi itu qiyamul lail itu jaraknya antara sholat Isya dan sholat subuh itu sudah masuk dalam qiyamul lail. Tengah-tengahnya ini sholat sunnah itu termasuk dalam qiyamul lail. Nah, saja disebut tahajud kalau kita setelah tidur, itu disebut tahajud. Ya, sore kita sholat Isya, taraweh, ya, taraweh ini masuk dalam qiyamul lail. Kemudian setelah itu kita tidur. Bangun tidur kita sholat lagi, nah itu tahajud. Tahajudnya. Nah, baru ditutup dengan sholat subuh. Nah, itu masuk dalam qiyamul lail semuanya. Yaitu berdiri sholat pada waktu malam. Nah, itu qiyamul lail. Ya, berapapun juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa man qama laila, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia yang atas dasar iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian ya berbagai peristiwa misalnya terkait dengan bagaimana Rasulullah atau kaum muslimin melakukan iftar dan sahur. Ya. Pada awal Ramadan dalam sirah Nabi itu diperbolehkan pada malam hari orang makan, minum, hubungan dengan istri sebelum dia tidur, ya, sebelum dia tidur atau sebelum Isya, ya, dari sebelum tidur, sebelum sholat Isya. Ini sebelum sholat Isya ini
perlu ditahqiq ini. Nantinya sebelum tidur dia boleh makan, boleh minum. Kalau sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh hubungan dengan istri. Makanya kalau syaratnya pada waktu itu ya pokoknya makan sepuasnya sampai pagi, tapi jangan tidur. Gitu. Nah, ada cerita seorang sahabat namanya Sirma bin Qais al-Ansari. Beliau ini ya siang kerja di kebun, sore menjelang maghrib pulang. Ya, tanya sama istri udah ada bukaan belum? Ya, oh iya ini saya mau ke warung dulu, keluar dulu nyari makan, dari bukaan. Nah, setelah ya istrinya pulang, ternyata dia tertidur saking capeknya tadi kerja di ladang, kecapean. Waduh, celaka kau mas. Kenapa kamu tidur dulu? Intinya nggak boleh makan kalau nanti bangun gitu nggak boleh sudah. Maka dia mulai itu puasa lagi terus siang-siang, besoknya siang-siang dia ketemu Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang di masjid, dia panas-panas. Ya dulu masjid kan nggak kayak gini, ada enggak? Ya panas luar biasa. Ya pingsan dia. Ditanya kenapa ini? Ya Rasulullah dia pingsan kemarin ini, dia tidak sempat sahur, ya tidak sempat buka, tidak sempat sahur juga. Ya, akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa hilla lakum lailatas siyami rafatu ila faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya, silakan kamu makan minum berhubungan dengan istri sebelum ya sampai waktu fajar kan gitu. Jadi turunnya belakangan, tadinya tidak boleh orang kalau sudah tidur kemudian makan minum. Nah, cerita juga ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini setiap hari dan malam biasanya ketemu dengan Rasulullah. Beliau ini termasuk ya pembantu atau wasirnya Rasulullah, menterinya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, selalu ketemu dengan Rasulullah membicarakan berbagai persoalan umat setiap malam. Kemudian malam-malam pulang, ya melihat istrinya sudah tidur. Nah, seorang laki-laki ketemu istri, ya ternyata dia bangkit keinginannya untuk kumpul dengan istrinya. Ya, kemudian kata istrinya, bang jangan, saya sudah tidur, nggak boleh. Enggak, kamu nggak tidur, cuma sekedar ngantuk saya sudah. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Dia pagi-pagi bilang, halaktu ya Rasulullah. Saya celaka ya Rasulullah. Apa ya? Wa ma halaktu. Kenapa ya kamu sampai mengatakan gitu? Apa yang buatmu celaka? Ya Rasulullah, saya hubungan dengan istri saya di waktu malam sementara istri saya sudah tidur. Saya nggak kuat ya Rasulullah. Ya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan dengan menurunkan ayat 187 itu, wa hilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Pada malam hari boleh bagi kalian, halal bagi kalian untuk berhubungan dengan istri. Nah itu. Nah, kemudian ada kisah yang juga yang menarik dan lucu, ya karena di situ ayatnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, silakan kalian makan, silakan kalian minum sampai nampak ya antara benang hitam dan benang putih. Antara benang putih dan benang hitam sampai kalian bisa membedakan ini benang putih, ini benang hitam. Nah, kemudian ada seorang sahabat, dia mau tidur atau dia
makan terus itu sampai dia meletakkan ini di bawah bantalnya sambil tiduran makan, ya, mandi minum lagi. Karena apa? Tidak atau belum nampak ini membedakan antara mana yang hitam mana yang putih. Karena waktu itu nggak ada listrik kayak gini, ya, gelap. Nah, ternyata sampai kesiangan, ya makan terus, udah, wah dia lupa kalau sudah subuh gitu, makan terus. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ternyata kata minal fajr itu turunnya belakangan. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak, ya, ayat-ayatnya hanya satu penggal, satu kata, satu kalimat, turunnya belakang dalam rangka untuk menjelaskan itu. Tadinya para sahabat, ya, nggak paham itu apa yang dimaksud dengan al-khaytul aswadu khaytul abyadu min al-khaytil aswadi, benang putih dan benang hitam itu apa maksudnya? Maksudnya adalah terbitnya fajar. Ketika putih di sana di timur kelihatan terang, nah itu benang putih maksudnya. Kan leret gini kan atau ke atas gini, itu benang putih maksudnya. Dari kata-kata kiasan itu tidak dipahami oleh sebagian sahabat, makanya dipahami dohirnya saja. Ya, kalau gitu, sehingga seorang sahabat juga ahli berhati kalau tidak salah melihat igalnya, igal itu kan hitam biasanya, ya, taruh di depan situ, dia makan, belum nampak juga igalnya, masih hitam juga, masih gelap juga, dia makan terus, kesiangan ya. Maka Allah turunkan minal fajar, tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah, kemudian ya sempurnakan puasamu sampai malam hari. Ya, Rasulullah SAW, ya, kadang-kadang beliau, ya, di saat puasa itu tidak, ketika pulang nggak ada makanan juga untuk berbuka, ya udah dilanjutkan puasanya. Nah, bisa sampai kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari, tidak terlihat Rasulullah, ya, makan buka puasa atau sahur, ya. Karena itu ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW melihat Rasulullah kok bisa ya melanjutkan puasanya, ya, sampai 2 hari 3 hari. Nah, sahabat Rasulullah itu biasanya kalau melihat beliau melakukan sesuatu, mereka langsung ikut. Saking cintanya kepada Rasulullah dan ingin ittiba, mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Oh, berarti ini sunnah gitu kan. Oh, dan diikuti saja. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW melihat itu, Rasulullah melarang mereka. Lalu banyak sahabat melakukan misal, ya. Rasulullah bersabda, la tuwasilu fa ayyukum idza arada an yuwasil falyuwasil hatta as-sahar. Ya. Jangan kalian melakukan misal. Kalau memang terpaksa ada di antara kalian melakukan misal, lakukan itu sampai waktu sahur saja. Jadi buka, nggak usah buka, misalnya karena sibuk beribadah, malam itu diisi dengan ibadah, nggak sempat untuk buka. Ya, udah kalau mau misal sampai sahur saja. Sahur tetap sahur. Ya, sahur tetap sahur. Mereka bilang, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Engkau sendiri melakukan misal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum inni abidu limut'imun yut'imuni wa saqin yasqini. Wa fi riwayat inni abidu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ya, saya tidak seperti kalian karena, ya, saya itu malam hari pun ada yang datang memberikan makan saya. Tuhan saya memberikan makan dan ada yang memberikan minum. Ya, nah ini kemudian ditafsirkan, disyarahi oleh banyak ulama. Apa maksudnya Rasulullah? Karena Rasulullah bilang saya tidak seperti kalian. Nah, seperti kalian memang Rasulullah lebih kuat dalam soal ibadah, ya. Lebih kuat ibadahnya Rasulullah. Tidak seperti kalian. Ruhiyah Rasulullah
spiritualitas Rasulullah itu lebih tinggi dibanding dengan umatnya. Karena itu beliau bilang, lastu kahayatikum, saya tidak seperti kalian. Ya, saya itu kalau malam datangi, ya, ada yang memberikan makan, ada yang memberikan minum kepada saya. Dari riwayat, saya diberi makan, diberi minum oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditafsirkan dan syarahi maksudnya adalah makan dan minuman rohani. Ketika orang ya rohaninya tinggi, spiritualitasnya tinggi, ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi, maka makanan fisik itu dia tidak perlukan. Ya, makanya orang-orang petapa Hindu atau Buddha itu kadang-kadang 40 hari puasa berapa? 40 hari, 40 malam. Ada yang puasa meluang itu yang dibawa, digali, ditaruh di dalam kubur, dikasih ya satu lubang gigit saja untuk bisa nafas, ya 7 hari 7 malam tidak makan. Ternyata masih itu karena apa? Sisi rohaninya, spiritualitasnya tinggi. Nah, tapi kita oleh Rasulullah tidak boleh seperti itu. Ya, semua aturan puasa, aturan ibadah ada syariatnya. Karena itu kalau orang sekarang masih ada orang Islam yang mengikuti ya ajaran-ajaran orang di luar Islam, nah itu bid'ah. Dia puasa supaya kebal senjata, ya, otot besi, otot kawat, balon besi misalnya, tulangnya besi, dagingnya apa itu? Nah itu seperti itu tidak boleh dalam Islam. Ya, dalam rangka untuk mencari kesaktian, ada orang sebagian orang Islam melakukan itu. Nah itu mengikuti ajaran agama lain. Nah kita sudah diberikan ajaran oleh Allah, yaitu puasa mulai dari fajar sampai tenggelam matahari saja. Setelah itu udah kita harus berbuka. Ya, karena itu dalam soal buka dan sahur ini Rasulullah perintahkan ya ajilu al-fitr. Jadi segerakan untuk berbuka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhkharus sahur. Ya, semua manusia akan dalam kondisi yang baik-baik saja selama mereka iftarnya disegerakan, ya, dan sahurnya diakhirkan. Ya, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Karena itu ketika sudah waktu maghrib betul, ya, saya tidak mengatakan sudah dengar adzan. Sebab kadang-kadang orang adzan di masjid kita dengar, ternyata dia kurang 1 menit. Ya, belum nih. Ya, jangan sebagai ukuran dengar adzan, tapi pastikan bahwa maghrib itu sudah benar-benar masuk. Ya, kita alhamdulillah HP kita itu ya bisa kita lihat itu secara global itu waktunya tepat insya Allah. Ya kan? Ya, kadang-kadang masjidnya ya anak-anak kadang-kadang kurang tepat juga. Ya, maka hati-hati. Sebab apa? Ketika ada orang dengar adzan belum masuk waktunya, kemudian dia berbuka, nah ini tidak sah nih waktunya ini puasanya jadi. Karena dia berbuka sebelum waktunya, maka hati-hati. Bagi muadzin, harus benar-benar ya tepat betul. Termasuk di TV juga. TV itu beda-beda. Ya, ada yang tepat, ada yang tidak, ada yang duluan juga, ada yang belakang. Itu kita pastikan bahwa benar-benar ya waktu sudah masuk. Alhamdulillah kita sudah punya ya internetnya seperti itu.
Karena itu Rasulullah SAW segera melakukan untuk berbuka. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Wa kana yuftiru ala rutaba fa illam yajid fatamarat fa illam yajid hasawatin mimma. Ya. Jadi ini hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah itu ketika berbuka, beliau berbuka dengan beberapa butir kurma atau beberapa butir rutab. Ya. Nah, rutab ini yang manis, ya masih kurmanya lebih muda dan fresh. Nah, kemudian setelah itu beliau sholat. Jadi beberapa itu tidak langsung kenyang gitu. Ya, kalau beliau tidak mendapatkan rutab, ya kurma yang tamar itu yang tua, tamar. Ya, tamar itu yang lebih tua. Rutab itu lebih bagus. Kemudian tamar, kurma. Ya kalau tidak punya rutab, tidak punya tamar, ya sudah minum air. Fa innahu tahur, kata Rasulullah, karena air itu menyucikan ya kerongkongan kita, ya usus kita. Nah itu dengan minum air itu sangat baik. Kata dokter juga seperti itu. Nah, sementara sahurnya Rasulullah mengajarkan seperti riwayat dari Anas bin Malik juga bahwa Rasulullah SAW pernah sahur bersama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit salah seorang sahabatnya yang ahli Quran. Ya, ketika sudah selesai, Nabi SAW berdiri menuju sholat. Jadi selesai sahur, kemudian berangkat menuju sholat. Kata para tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, qulna li Anas, kami tanya kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis. Ya, kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Ya, berapa jarak antara Rasulullah selesai sahur dengan Rasulullah sholat? Ya, maka beliau mengatakan qadra ma yaqra'u rajul 50 ayat, yaitu ya sebanyak atau sepanjang sama seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, baca 50 ayat Al-Quran sekarang diperkirakan 10 menit. Ya, jadi 10 menit sehingga itu yang menjadi sekarang tak penanda waktu imsak. Tapi selesainya selesainya sahur itu ya batasnya itu tulu'ul fajri, yaitu terbitnya fajar, dan terbitnya fajar itu adalah waktu subuh. Waktu subuh, hanya saja dalam rangka ikhtiar, kehati-hatian biasanya dikurangi sekian menit. Jadi dalam itu menunjukkan bahwa untuk iftar membatalkan puasa harus tepat betul. Nah, sementara untuk sahur kita hati-hatikan agak mundur. Gitu. Kemudian qiyamul lail. Ya. Ketika pertama Rasulullah SAW bulan Ramadan, Rasulullah setelah sholat Isya melakukan qiyamul lail. Sholat dan sholat sendiri, karena melihat Rasulullah sedang sholat sholat qiyamul lail setelah sholat Isya, sahabat-sahabat pada ikut ngumpul. Ya. Kemudian mereka sholat dengan mengikuti Rasulullah SAW. Begitu. Nah, kemudian hari kedua kok orang semakin banyak. Hari ketiga semakin banyak. Maka hari keempat Rasulullah nggak ke masjid lagi. Habis sholat Isya sudah langsung pulang. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak melakukan itu? Kata Rasulullah, ya ini akhsha an tufrada alaikum. Saya tidak meninggalkannya kecuali saya karena takut nanti difardukan kepada kalian. Karena perilaku Rasulullah, ibadah Rasulullah itu menjadi ukuran wajib atau sunnah atau apa. Karena beliau setiap perbuatannya adalah sumber hukum dalam syariat. Maka kata Rasulullah, kalau saya
terus-menerus lakukan itu, ya nanti takutnya diwajibkan oleh Allah. Kalau sudah diwajibkan, wah kalian tidak kuat, tidak mampu. Karena itu ada sebagian ustaz yang bilang, ya karena itu bagi orang-orang yang ini kadang-kadang jangan terawih itu setiap hari. Nah, ini pendapat seperti itu tidak, ya karena takut nanti dianggap wajib. Nah, takut dianggap wajib itu di zaman Rasulullah, kalau sekarang tidak. Semua orang juga sudah mengatakan, sudah tahu ini sunnah. Kalau memang ya dia sibuk ya nggak apa-apa, ya misalnya karena dagang, ya, sudah dagang tidak ikut sholat tarawih, apa sunnah hukumnya. Ya, tetapi sungguh alangkah ruginya kalau dia tidak tarawih sendiri. Ya udah dagang sampai jam berapa, sampai jam 9, jam 10, dan setelah itu tarawih sendiri. Ya, kalau tidak, kata Aisyah ditanya berapa sholat malamnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan la tada'u qiyamul lail. Ya, Rasulullah tidak pernah tinggalkan qiyamul lail. Ketika beliau sakit atau beliau sedang malas, ya capek gitu, maka beliau duduk. Nah, kemudian ditanya berapa rakaat? Beliau mengatakan maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Jadi Rasulullah, kata Aisyah, beliau itu di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, beliau sholat 4, maka jangan tanya bagaimana indahnya, bagusnya, panjangnya Rasulullah sholat 4 rakaat. Kemudian lagi sholat 4 lagi, panjangnya, bagusnya Rasulullah sholatnya. Kemudian setelah itu ditambah 3 rakaat. 4, ya 3. Nah, ini menjadi perdebatan dalam fikih juga. 4 itu maksudnya apa? Apakah 4 rakaat 1 kali salam? Ya, 4 rakaat lagi 1 kali salam, kemudian 3 1 kali salam, berarti 11. Nah, karena ada yang memaknai seperti itu, yang melihat zahirnya saja. Ada yang menyatakan bahwa 4 itu maksudnya 2 rakaat, kemudian istirahat. Kemudian 2 rakaat istirahat lagi. Kemudian 3 rakaat. Berarti 2. Karena dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebutkan sholatul laili matna. Sholat malam itu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Nah, tapi ada yang mengatakan ya 4 rakaat itu boleh. Ya, semuanya insya Allah boleh. Nah, tentang jumlah rakaatnya, ini yang riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sementara yang lain maknai itu yang dilihat oleh Aisyah. Sementara waktu di masjid Rasulullah yang memperbanyak itu jauh lebih banyak daripada berapa 11 rakaat. Buktinya ketika sholat tarawih itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di saat Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, beberapa tahun berikutnya, ya, ketika khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar, ketika orang-orang sholat sendiri-sendiri atau jamaahnya ada 3 orang jamaah, 4 orang jamaah, 10 orang jamaah, di masjid banyak, maka kata Umar, waduh, kok sendiri-sendiri seperti ini, alangkah baiknya mereka saya kumpulkan saja dengan satu imam. Maka dipanggil Ubay bin Ka'ab, seorang ya penulis wahyu Rasulullah SAW, dan beliau adalah ahli Al-Quran. Dipanggil, kamu jadi imam, semuanya satu jamaah. Nah, maka dipersatukan mereka dengan satu imam. Kata Umar, nikmatil bid'ah hadiyah. Ini bid'ah yang paling bagus di sini. Ya, maka di situ ternyata jumlah rakaatnya ada 23. Maka difahami oleh para ulama bahwa sholat tarawih itu di bulan Ramadan silahkan sebanyak-banyaknya tanpa itu. Ya, boleh 11, boleh 23 dengan witirnya. Nah, karena itu
ketika ada perkembangan berikutnya, ternyata di Masjid Nabawi itu ya ada yang sampai 36 tambah 3 berarti 39. Ada yang 30 tambah 3 33. Ya, antar berbagai generasi beda-beda. Di Mekah setiap kali 4 rakaat tadi itu 2 kemudian 4 rakaat tawaf. Di Madinah karena tidak ada yang dipakai tawaf, ya ditambah rakaatnya untuk menandingi menyamai orang yang ada di Mekah. Intinya tanafus, mereka berlomba-lomba untuk qiyamul lail, untuk mencari pahala yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berapa saja sekuat kita. Semakin banyak semakin baik, karena Rasulullah intinya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan iman dan ihtisaban, diampuni dosanya, diperbanyak. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan ya di dalam bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan saat-saat bulan Ramadan ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita bisa ya diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, ya tidak ada kurang apa-apa, sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan baik dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.